Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap waktu memberikan kita nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu dari nikmat dan karunia Allah. Salawat beriring salam kita mohonkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar, di hari pembalasan, kita orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, atau adab yang ke-18 dari adab yang berkaitan dengan adzan, kita tambahkan sedikit dari penjelasan kita yang sebelumnya, yaitu adab yang ke-17, zikir setelah adzan. Di dalam zikir yang sudah kita jelaskan, ada lafaz ati Muhammadan al-wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Kita ingin jelaskan apa sih wasilah yang diinginkan, yang kita mohonkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kamu mendengarkan muadzin adzan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin, oleh orang yang adzan. Wa sallu alayya fa innahu laysa ahadun yusalli alayya salatan illa sallallahu alaihi asyran. Lalu berselawatlah kalian kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidaklah satu orang atau tidaklah seorang di antara kalian, siapapun dari umatku, kata Nabi SAW, yusalli alayya, dia berselawat untukku, atasku, illa sallallahu alaihi asyran, kecuali Allah akan membalas selawat untuk orang yang berselawat kepada aku, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wasalu liyal wasilata, dan mohonkanlah untukku, mintakanlah untukku, kata Nabi SAW, al-wasilah. Apa itu wasilah? Fa innal wasilata manzilatun fil jannah. Kata Nabi SAW menjelaskan apa makna wasilah yang kita mohonkan, yang selalu kita minta kepada Rasulullah setiap kita zikir setelah adzan, ati Muhammadinil wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah, atau fa innal wasilata manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah suatu tempat, suatu kedudukan di sorga. Satu, dan tempat itu hanya satu di sorga. Wala tambagi an takuna illa li'abadin. Dan tempat itu tidak pantas atau tidak akan ada yang memperolehnya kecuali hanya satu hamba Allah. Dari semua hamba-hamba Allah, manusia pertama sampai yang terakhir. Wasilah adalah suatu tempat di sorga, hanya satu, dan hanya satu hamba Allah yang berhak mendapatkannya, kata Rasulullah SAW. Wa arju an akuna ana, wa arju an akuna anahu, kata Nabi SAW. Dan aku berharap bahwa akulah seorang hamba yang mendapatkan wasilah tersebut. Wa man sa'alaha li, dan barang siapa yang memohonkan, meminta kepada Allah untukku wasilah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW, pada hari kiamat. Riwayat tentang zikir yang kita sampaikan atau ada yang kita sampaikan sebelumnya, Rasulullah SAW menjelaskan, thumma sallu alayya fa inna, kata Nabi SAW, sesungguhnya kemudian berselawatlah kalian kepadaku, dan barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, dia berhak mendapatkan syafaatnya. Adapun riwayat yang kita sampaikan hari ini, selain dengan cara bersalawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, juga diantaranya dengan cara kita memohonkan wasilah, suatu tempat, suatu kedudukan untuk Rasulullah SAW. Dan wasilah ini hanya ada satu di jannah, kata Rasulullah SAW. Fa innal wasilata manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah
yang kalian mohonkan kepada Allah untukku, kata Rasulullah, adalah suatu tempat di sorga. Fa innaha la tambagi an takuna illa li'abadin min ibadillah. Dan satu tempat itu tidak ada yang berhak, tidak ada yang pantas mendapatkannya kecuali hanya seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Kata Nabi SAW, dengan banyaknya umatnya yang memohonkan wasilah itu untuk Rasulullah SAW, maka kata Nabi SAW, wa arju an akuna huwa, aku berharap bahwa akulah hamba yang berhak untuk mendapatkan wasilah tersebut. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Maka dengan meminta wasilah kepada Rasulullah SAW setiap selesai mendengarkan adzan, maka ini salah satu cara yang kita tempuh atau kesempatan bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian juga yang kita tambahkan, bahwa orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW, selain tentunya dia beribadah dengan ibadah yang agung, dengan ibadah yang mulia, dan dia akan mendapatkan balasan salawat dari Allah. Kita bersalawat untuk Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya dengan lafaz-lafaz yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yang telah ditentukan oleh syar'i. Sedangkan Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan menganugerahi hamba tersebut akan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan satu salawat yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan untuk kita, hamba-hambanya dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah telah menjanjikan untuk umat ini setiap kebaikan yang kita lakukan untuk umatnya Rasulullah SAW, dia berhak mendapatkan 10 kebaikan yang sama. Dalam ayat Al-Quran, Allah telah menetapkannya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melaksanakan, datang dengan membawa kebaikan, satu kebaikan hasanah, kata Allah, falahu asyru amthaliha, dia berhak mendapatkan 10 semisal dengan yang ia lakukan. Artinya 10 kali lipat. Kalau kita berselawat 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Akan Allah balas 10 kali. Dan apa yang telah Allah tetapkan ini tidak akan Allah selisihi, tidak akan Allah ingkari. Dan terbukti ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, untuk menjemput kewajiban salat fardu untuk umatnya, umat Muhammad SAW, yang tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan untuk kita itu 50 salat. Bukan 50 rakaat, tapi 50 salat. Maka Nabi SAW meminta keringanan, rukhsah untuk umatnya, karena beliau tidak ingin bahwa kita umatnya ini mendapatkan kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah untuk kita umatnya keringanan dari 50 menjadi 5 salat saja. Tapi apa kata Allah?
cukup bagimu dan umatmu wahai Muhammad dengan 5 salat ini, tapi apa yang ada di sisi Allah tidak berubah. Tetap seperti yang semula. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat ini, oleh kita, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Kalau tadinya 50 salat, nah ketetapan itu tetap berlaku di sisi Allah. Yang akan kita peroleh, ganjaran yang akan kita peroleh dari salat yang Allah perlukan tetap 50. Tapi yang cukup bagi umat ini, cukup bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini umat Islam, dengan melakukan 5 kali salat saja. Kenapa? Karena satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kali lipat. Maka kita salat 5 waktu kali 10 itu sama dengan 50, sehingga apa yang kita lakukan tetap ganjaran yang Allah janjikan dari semula yang Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz, tetap 50 salat. Ini keutamaan yang besar untuk umat ini. Maka sebenarnya kita kalau mau cerdas, mau berpikir, ya, tidak pantas sebenarnya umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah SAW masuk neraka lagi. Kenapa? Karena mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan jauh lebih mudah kita mengumpulkannya daripada dosa. Jauh. Setiap satu kebaikan kita mendapatkan 10 kali lipat. Sedangkan dosa, dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang setimpal dengan yang ia lakukan. Kecuali dosa syirik. Adapun dosa syirik bukan hanya mendapatkan satu keburukan dan akan menghapuskan seluruh kebaikan dan pahala yang pernah ia lakukan. Ini bahayanya syirik. Maka sudah sepantasnya sebenarnya umatnya Muhammad SAW ini banyak atau mudah untuk mendapatkan jannah Allah. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh kita umatnya Rasulullah SAW akan dibalas, diganjar oleh Allah dengan 10 kali lipat minimal. Dan masih banyak janji-janji Allah yang akan Allah lebihkan dari itu. Misalkan salat dengan berjamaah, enggak hanya 10 kali lipat. Dengan salat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran lebih baik dari 27 kali lipat. Dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, Allah akan melipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Inilah sayangnya, inilah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, umatnya Muhammad atau umat Islam. Tapi kita lalai, tapi kita tidak peduli. Ini tambahan dari yang sudah kita pelajari tentang wasilah yang kita mohonkan kepada Rasulullah SAW dalam zikir dan doa kita ketika selesai mendengarkan adzan, di mana kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wah was salatil qa'imah, hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Wasilah yang kita mohonkan pada Allah untuk Rasulullah SAW adalah suatu maqam, suatu manzilah, suatu tempat, suatu kedudukan yang hanya ada di satu saja di sorga yang Allah sediakan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Adab yang ke-18. Berdoa di antara adzan dan iqamah. Ini adab bagi kita, baik yang adzan atau yang mendengarkan adzan.
yaitu memperbanyak ikthar ad-du'a bainal adhani wal iqamah. Memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Ketika muadzin setelah selesai, kemudian kita zikir setelah adzan, kemudian kita melaksanakan, tentunya kita disyariatkan, dianjurkan untuk melaksanakan salat rawatib. Salat rawatib. Ketika kita selesai dari salat rawatib, maka kesempatan waktu yang tersisa sebelum muadzin qamat, maka kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan waktu ini, momen ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah." Doa yang dimohonkan, doa yang dipanjatkan oleh setiap muslim tidak akan tertolak di antara adzan dan iqamah. Nabi SAW menyampaikan ini kepada kita agar kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memohon kepada Allah, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang mustajab. Ini menjelaskan juga kepada kita, wahai kaum muslimin, bahwa seorang muslim semestinya memperhatikan, ya, ketika dia memohon, ada perhatian yang besar ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya mustajab, agar doa yang dia mohonkan itu dikabulkan oleh Allah. Selain kehadiran hatinya, kehusukannya, keikhlasannya, juga seorang muslim harus mencari momen, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan itu dijelaskan oleh Islam. Dan di antara yang dijelaskan di sini oleh Rasulullah SAW adalah antara adzan dan iqamah. Ini Masya Allah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jangankan setelah adzan, masih saat adzan pun muadzin nggak berhenti kaum muslimin dari ngobrol, dari berbincang-bincang. Bukan dimanfaatkan waktunya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan dari sabda Nabi SAW yang mulia ini, di mana beliau tidak menentukan doa yang kita mohonkan. Ini pelajaran bagi kita bahwa ketika syari' Allah dan Rasulnya mensyariatkan secara am, secara umum, maka kita tidak boleh membatasinya, mengkhususkannya. Maka selama syar'i tidak datang riwayatnya kepada kita, ayat atau Al-Quran datang kepada kita menjelaskan ada doa khusus yang kita mohonkan antara adzan dan iqamah, maka jangan pernah kita menentukan doa yang kita bacakan. Bebas. Bebas dari segi lafadznya dan juga bebas dari bahasanya. Ini banyak kaum muslimin enggan atau tidak memanfaatkan waktu ini dengan alasan, Ustaz nggak bisa. Saya nggak bisa doa Ustaz. Allahu Akbar. Memangnya Allah itu tuli. Memangnya Allah itu nggak ngerti bahasa hambanya. Sehingga kita mengatakan kita tidak bisa memohon, meminta kepada Allah. Allahu Akbar. Alangkah jauhnya kita dari memahami agama, kemudahan agama Allah ini. Makanya Nabi SAW tidak menentukan
Ada doa khusus yang kita mohonkan antara azan dan iqamah. Beliau hanya mengajarkan, menjelaskan kepada kita bahwa waktu ini adalah momen yang tepat. Waktu yang mustajab bagi kaum muslimin, bagi hamba-hamba Allah dari umatnya ini untuk memanjatkan doa kepada Allah tanpa menentukan doanya. Agar apa? Untuk kemudahan bagi kita umat Islam, untuk kemudahan bagi kita kaum muslimin. Sehingga apa yang hajat yang kita inginkan langsung kita mohon kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ya Allah, aku ini hamba yang banyak keliru, hamba yang banyak lalai. Maafkan, ampuni kekeliruan dan kelalaianku ya Allah. Aku ini hamba yang lemah. Aku ini hamba yang fakir. Bantulah aku. Tolonglah aku ya Allah. Untuk mudah melakukan ketaatan kepada dan doa yang begitu banyak. Dan kita fakir. Seluruh hamba fakir di sisi Allah. Semua hamba bergantung kepada Allah. Sehingga tidak ada satupun dari kita hamba-hamba Allah ini yang tidak punya kebutuhan yang banyak kepada Rabbnya. Pasti. Maka untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu, mohon sama Allah. Kapan waktunya? Di antaranya bainal adhani wal iqamah. Perbanyak doa antara adhan dan iqamah. Jangan bercanda, jangan sia-siakan waktu yang begitu bermanfaat untuk kita gunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menjelaskan di sini, maka wajib bagi setiap muslim untuk mencari waktu-waktu yang mustajab dan berdoa pada saat-saat itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih, ada waktu-waktu yang mustajab dan juga tempat-tempat yang mustajab kita gunakan untuk berdoa. Dan di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Tentunya sekali lagi doa yang kita mohonkan, yang kita panjatkan adalah untuk kebaikan, doa kebaikan, dan tidak ditentukan bacaan atau doanya, lafaz-lafaznya di dalam berdoa di antara adzan dan iqamah. Sehingga ini akan memudahkan. Seandainya Rasulullah SAW mengajarkan doa tertentu khusus untuk antara adzan dan iqamah, seperti halnya zikir atau doa setelah selesai adzan, maka ini akan menyulitkan bagi kita umatnya. Dan Nabi SAW sangat tidak menginginkan kesulitan bagi kita umatnya. Sehingga Nabi SAW tidak menentukan doa khusus yang kita mohonkan kepada Allah antara adzan dan iqamah. Dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing hamba. Kebutuhan masing-masing kita umat. Kebutuhan masing-masing individu orang kaum muslimin. Tentunya kebutuhan kita berbeda-beda, tidak sama. Inilah di antara hikmahnya kenapa di dalam Islam tidak diperintahkan kecuali waktu-waktu yang sangat sedikit atau dalam waktu-waktu yang tertentu yang diperintahkan dalam berdoa itu dengan berjemaah. Kenapa? Karena setiap kita kebutuhannya berbeda-beda. Adapun seperti yang dianggap oleh kaum muslimin, berdoa itu hanya ada pada selesai salat fardu, bukan antara adzan dan iqamah dan tempat-tempat mustajab yang lainnya. Tapi mereka menganggap bahwa doa yang mustajab itu adalah di antara salat di akhir atau di selesai salat fardu, kemudian harus dilakukan dengan berjamaah. Ini sangat jauh dari tuntunan syariat Allah. Selain tidak ada riwayat yang sahih yang datang
sampai kepada kita nukilannya, juga tentunya kebutuhan kita masing-masing sangat berbeda. Tapi apa yang terjadi kalau berdoa itu dituntut atau harus dengan berjamaah, maka apa yang dimohonkan orang sama. Ada imamnya berdoa karena dia kurang sehat, meminta agar disembuhkan, agar disehatkan. Sementara makmumnya dia ingin doa untuk kemudahan rezeki. Tapi yang diminta oleh imamnya untuk kesembuhan, makmumnya bilang amin. Kenapa? Secara umum mereka memang tidak paham. Tidak tahu apa yang diminta oleh imamnya. Dia hanya amin saja. Makanya di dalam berdoa itu memohonlah kepada Allah. Selama kita tidak dituntut doa khusus, maka di luar doa-doa yang khusus yang telah ditentukan oleh syar'i, memohonlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan bahasa yang dimengerti. Bahasa yang kita paham, bahasa yang saat kita mengucapkan hati kita hadir, hati kita khusyuk. Ini berusaha lagi dia bagaimana lafadznya agar benar, masih membenarkan lafadz Arabnya. Kapan hadir hatinya ketika dia mohon harus dengan bahasa Arab. Ini suatu keliruan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apalagi anggapan bahwa belum dianggap berdoa kalau belum doa bersama setelah selesai salat fardu. Dianggap kita ini orang yang sombong. Dan yang sangat menyayangkan atau yang sangat disayangkan lagi, ketika kita mempraktekkan tidak berdoa setelah selesai salat fardu, dan kita mengajarkan, membina kaum muslimin, kita buat majelis ta'lim di masjid-masjid, sering akan mendapatkan penolakan dari kaum muslimin dengan satu alasan, karena tidak berdoa bersama setelah selesai salat fardu. Hanya itu alasan mereka untuk menolak kita menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Ini kita alami. Ini kita dapati di berbagai masjid di negeri kita ini. Alah, nggak usah masuk lagi ustaz itu ngajar di masjid kita. Habis sholat nggak jamaah berdoa, nggak berdoa berjamaah. Alasan hanya karena tidak berdoa berjamaah setelah selesai sholat fardu. Kebaikan yang banyak yang ingin kita sampaikan kepada umat terhalang. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Adab yang ke-19. Tidak meninggalkan masjid setelah dikumandangkan adzan. Ini harus dijaga oleh kaum muslimin. Kecuali hajat. Misalkan kita sudah masuk masjid adzan, tiba-tiba batal wudu kita. Mau nggak mau. Itu hajat. Itu kebutuhan kita yang harus memaksa kita harus keluar. Karena kita nggak mungkin sholat tanpa wudu. Adapun karena keperluan-keperluan duniawiyah yang memang bisa kita tunda, maka tidak halal atau tidak boleh, tidak dibenarkan seorang muslim meninggalkan atau keluar dari masjid ketika adzan dikumandangkan. Ini sering juga kita dapati. Ketika sudah adzan, HP-nya bunyi. Langsung keluar menjawab panggilan dari HP-nya. Allahu Akbar. Begitu pentingnyakah bagi mereka urusan dunia? Hanya sampai di luar kita dengar ketawa-ketawa, canda aja sama temannya. Tapi dia harus melanggar adab ketentuan yang telah diberikan oleh syar'i kepada kita umat Islam.
Syekh menjelaskan di sini, seorang tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adzan kecuali karena suatu sebab yang darurat. Sesungguhnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah melihat seorang keluar dari masjid setelah adzan, itu pernah suatu hari setelah adzan di Masjid Nabawi, maka ada seorang yang keluar dari masjid tanpa alasan yang jelas, alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Maka Abu Hurairah berkata, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, sesungguhnya orang ini telah mendurhakai Abul Qasim. Siapa yang dimaksud? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan adalah suatu kedurhakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu penyelisihan kepada sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Siapa? Orang yang keluar dari masjid setelah dikumandangkan seruan adzan. Dan ini sekali lagi sangat mudah bagi kaum muslimin melanggar adab ketentuan yang satu ini walaupun hanya urusan sepele. Allah, kepada HP-nya bunyi. Padahal rata-rata loh masjid dan musalla kita ada pemberitahuan kalau yang bawa handphone atau HP itu agar dimatikan. Artinya apa? Ketika kita memang sudah berada dalam masjid, tolonglah manfaatkan yang sedikit ini. Waktu yang singkat itu untuk ibadah dengan khusyuk dan ikhlas kepada Allah. Tinggalkan dulu sebentar saja sih perkara-perkara duniawinya. Apa nggak bisa? Kadang kita geram, apalagi Masya Allah ringtone-nya. Padahal kita sedang sholat, bunyi ringtone di sebelah, ringtone-nya yang macam-macam pula. Allahu Akbar. Suaranya keras. Bukan hanya mengganggu dia, tapi mengganggu orang yang ada dalam masjid. Kalau nggak ada keperluan, kenapa sih harus bawa handphone? Betapa pentingnya. Nggak bisa lepas apa dari handphone. Allahu Akbar. Sangat menyedihkan kalau kita dapati kondisi umat pada hari ini. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Ini adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin yang datang ke masjid. Setelah masuk ke masjid, tidak diizinkan, tidak dibolehkan secara hukum syar'i keluar dari masjid setelah dikumandangkan suara adzan kecuali hajat dan kecuali darurat. Seperti contoh tadi sudah kita sebutkan, hajatnya batal wudunya. Nah, mau tidak mau dia harus keluar dari masjid dan berwudu di samping atau tempat wudu yang telah disediakan. Adab yang terakhir di dalam bab ini yaitu memberikan waktu tenggang yang cukup antara adzan dan iqamah. Ini mestinya menjadi perhatian bagi kaum muslimin dari saudara-saudara kita, para pengurus masjid dan musalla-musalla, agar kiranya memberikan jeda waktu antara adzan dan iqamah yang cukup untuk tujuan seruan adzan. Seruan adzan itu untuk memanggil dan mengumpulkan kaum muslimin agar melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Tapi ketika tidak memberikan tenggang waktu antara adzan dan iqamah, sering kita dapati kaum muslimin nyampe ke masjid udah habis salat. Ini mestinya menjadi perhatian, ya. Kata Syekh di sini, hendaknya memberikan waktu tenggang yang cukup antara adzan dan iqamah hingga orang yang wudu dapat menyempurnakan wudunya. Ini baru selesai adzan, kita wudu, harus buru-buru, wudunya udah qomat. Gak ada jeda. Napas pun kayaknya begitu selesai dia mengucapkan lafaz terakhir dari adzannya, napas dia sekali udah langsung qomat.
Ini nggak ada seperti ini yang diinginkan oleh syar'i. Tapi memberikan tenggang waktu sehingga orang yang sedang masih berwudu atau orang yang mungkin pas masih menyantap makanan, dia masih sempat untuk menyelesaikan hajatnya. Karena dalam Islam, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, ketika seorang dalam keadaan lapar, kemudian ada hidangan di hadapannya, maka dia dituntut agar tidak meninggalkan hidangan itu untuk pergi sholat, kecuali setelah dia memenuhi hajatnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, La salata li hadratit ta'am. Tidak boleh salat. Bahkan sebagian para ulama menganggap tidak sah salatnya, atau tidak setidak-tidaknya tidak sempurna salatnya, kalau dia salat sedangkan hidangan sudah ada di hadapannya. Ketika orang dalam keadaan begitu lapar, kemudian dihidangkan dia makanan, saat dia mendengarkan iqamah, dia tinggalkan makanan, itu akan merusak kekhusyukan, akan merusak konsentrasi dia dalam salatnya. Apalagi misalkan lauk pauknya yang menjadi favoritnya teringat terus dia dengan makanannya. Makanya dalam Islam semestinya ya dari masjid kita, dari musalla para muadzin atau para pengurus masjid memberikan jeda waktu yang cukup. Sekiranya ada orang yang sedang makan, cukup bagi dia untuk menyelesaikan makannya sampai istilahnya menghilangkan laparnya yang sangat tadi, dan dia sempat datang ke masjid. Inilah tujuan dari dikumandangkannya adzan, agar kaum muslimin yang ingin atau hendak ke masjid, baik dia yang sedang berwudu, masih sedang di rumahnya, atau yang sedang menyelesaikan hajatnya dengan makanannya, dan dia sudah menyelesaikannya dan dia masih dapat bersama-sama dengan kaum muslimin untuk menegakkan salat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan hatta yaqdiyal mutawaddi'u hajatahu fi wa yafrughul aqlu atau aqilu min tu'amihi fi muhlin." Kata Nabi SAW, hendaklah engkau menjadikan tenggang waktu yang cukup antara adzanmu dan iqamahmu. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para muadzin Rasulullah SAW dan orang yang adzan di masa Rasulullah SAW di kampung-kampung mereka atau di kaum mereka. Rasulullah memberikan tuntunan kepada para muadzin dan para imam masjid-masjid di kaumnya agar memberikan jeda tenggang waktu yang cukup antara adzan dan iqamah. Kata Nabi SAW, Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan. Jadikanlah tenggang waktu antara adzanmu dan iqamah. Hatta yaqdiyal mutawaddi'u hajatahu fi muhlin. Kata Nabi SAW, sehingga orang yang sedang berwudu, dia menyelesaikan wudunya dengan benar, dengan baik, dengan pelan. Dan kata Nabi SAW, wa yafrigha al-akilu min tu'ami fi muhlin. Begitu juga orang yang sedang makan, kata Nabi SAW, sampai dia selesai menyantap makanannya dengan perlahan, enggak terburu-buru nanti keselak dan seterusnya. Ini yang mestinya diperhatikan oleh kita kaum muslimin, khususnya ini pada orang yang diberikan amanah untuk mengurus masjid-masjid kita, untuk mengurus musalla-musalla kita, bagi mereka para muadzin dan juga para imam, agar sekiranya memberikan jeda waktu yang cukup untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di sekitar masjid dan musalla untuk bersama-sama bersatu padu untuk melaksanakan salat fardu dengan berjamaah. Dan inilah tujuan disyariatkannya adzan. Ketika tidak diberikan tenggang waktu jeda antara adzan dan iqamah, maka
maksud, tujuan dari adzan yang dikumandangkan ini tidak akan tercapai. Sehingga kita lihat kaum muslimin datang ke masjid, masuk ke musalla dengan tergesa-gesa. Padahal kata Nabi SAW, alaikum bis sakinah. Kalau datang ke masjid, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Sampai ngos-ngosan nafasnya, Allahu Akbar. Karena dia semangat mau berjamaah, ingin mengejar mendapatkan jamaah. Tapi karena tidak adanya tenggang waktu yang diberikan oleh muadzin, oleh imam di masjid-masjid mereka, di musalla mereka, saat mereka menunaikan hajatnya sebelum ke masjid, sehingga mereka tertinggal dari berjamaah. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, inilah adab-adab yang bisa kita sampaikan dalam berkaitan atau pada yang berkaitan dengan adab-adab adzan, baik itu bagi muadzin dan kita kaum muslimin yang mendengarkan adzan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita masuk pada bab yang baru, insya Allah yang akan kita sampaikan nanti, yaitu adab al-istidzan, adab tentang bagaimana kita meminta izin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari bab ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan akan bermanfaat dan akan kita bawa sebagai bekal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat bagi kita yang ikut serta dalam pelajaran ini. Waktu jualah yang telah memisahkan kita, kita sudahi dan kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.